Presiden IRTA jelaskan alasan posisi Suzuki MotoGP tak boleh diisi tim satelit. Mulai MotoGP 2023 ini hanya ada 5 pabrikan peserta MotoGP, yakni Aprilia, Ducati, Honda, KTM dan Yamaha. 3 dari Eropa dan tersisa 2 dari Jepang. Pabrikan Hamamatsu, Suzuki mundur setelah kompetisi 2022 yang lalu. Posisi kosong di Suzuki sebenarnya menarik minat banyak tim satelit, salah satunya KTM yang ingin membentuk tim ketiga. Tapi, MotoGP menegaskan bahwa posisi yang ditinggal oleh Suzuki hanya boleh diisi oleh tim pabrikan, bukan tim satelit. Dengan harapan pabrikan seperti BMW atau Kawasaki tertarik meramaikan kelas utama Grand Prix. Hervé Poncharal sebagai pemilik tim Tech 3, yang juga menjabat Presiden IRTA di MotoGP, menjelaskan mengapa posisi yang ditinggalkan Suzuki tidak diberikan kepada tim satelit. Skenario yang ideal adalah 24 motor, dengan 6 motor pabrikan dan semuanya dengan tim satelit, kata Poncharal dalam wawancara dengan Motorsport tanda hubung Total.com, seperti dikutip Motorsport.com. Untuk membangun tim di MotoGP tidaklah mudah, butuh usaha keras dan modal besar, tidak hanya untuk setahun tapi paling tidak 5 tahun. Membangun tim MotoGP tidaklah mudah. Siapapun yang akan melakukannya akan mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukannya untuk 1 musim. Investasinya akan terlalu besar. Anda membutuhkan setidaknya 5 tahun, jelas pria Prancis itu. Tentang tim satelit, saat ini ada 6 tim satelit yang berlaga di kelas utama. 3 diantaranya mengikuti Ducati, sementara KTM, Aprilia dan Honda masing-masing memiliki 1 tim satelit. Dengan Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan tanpa tim satelit di MotoGP. Presiden IRTA jelaskan alasan posisi Suzuki MotoGP tak boleh diisi tim satelit. Mulai MotoGP 2023 ini hanya ada 5 pabrikan peserta MotoGP, yakni Aprilia, Ducati, Honda, KTM dan Yamaha. 3 dari Eropa dan tersisa 2 dari Jepang. Pabrikan Hamamatsu, Suzuki mundur setelah kompetisi 2022 yang lalu. Posisi kosong di Suzuki sebenarnya menarik minat banyak tim satelit, salah satunya KTM yang ingin membentuk tim ketiga. Tapi, MotoGP menegaskan bahwa posisi yang ditinggal oleh Suzuki hanya boleh diisi oleh tim pabrikan, bukan tim satelit. Dengan harapan pabrikan seperti BMW atau Kawasaki tertarik meramaikan kelas utama Grand Prix. Hervé Poncharal sebagai pemilik tim Tech 3, yang juga menjabat Presiden IRTA di MotoGP, menjelaskan mengapa posisi yang ditinggalkan Suzuki tidak diberikan kepada tim satelit. Skenario yang ideal adalah 24 motor, dengan 6 motor pabrikan dan semuanya dengan tim satelit, kata Poncharal dalam wawancara dengan Motorsport tanda hubung Total.com, seperti dikutip Motorsport.com. Untuk membangun tim di MotoGP tidaklah mudah, butuh usaha keras dan modal besar, tidak hanya untuk setahun tapi paling tidak 5 tahun. Membangun tim MotoGP tidaklah mudah. Siapapun yang akan melakukannya akan mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukannya untuk 1 musim. Investasinya akan terlalu besar. Anda membutuhkan setidaknya 5 tahun, jelas pria Prancis itu. Tentang tim satelit, saat ini ada 6 tim satelit yang berlaga di kelas utama. 3 diantaranya mengikuti Ducati, sementara KTM, Aprilia dan Honda masing-masing memiliki 1 tim satelit. Dengan Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan tanpa tim satelit di MotoGP. Pembalap Inggris, Cal Crutchlow akan kembali balapan di MotoGP musim 2023 ini. Tidak penuh semua balapan tersisa, tapi hanya 1 kali di seri MotoGP Jepang yang akan datang. Dia akan wildcard di balapan kandang Yamaha di Motegi, menggunakan tim khusus bernama Yamalup RS4 GP Racing. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat pengembangan motor IRS M1. Mengikuti balapan artinya pembalap penguji dapat mengerjakan analisis part prototipe di kondisi nyata, tentu dengan tujuan memajukan pengembangan M1. Saya yakin wildcard ini akan menjadi titik balik yang signifikan untuk meningkatkan performa IRS M1,
kata manajer proyek MotoGP Yamaha, Kazutoshi Seki dengan optimis, seperti diberitakan Speedweek.com. Para insinyur bekerja sangat keras dan partisipasi kali di GP Jepang akan menguntungkan peningkatan M1 untuk tim pabrikan, tidak hanya untuk musim ini tapi juga untuk musim berikutnya, sambung pria Jepang itu. Crutchlow sendiri sangat senang akhirnya bisa kembali balapan di MotoGP. Saya menantikan kesempatan untuk balapan dengan tim Yamaha RS4 GP Racing di Motegi, kata Crutchlow senang. Sebagai test rider Yamaha, saya melakukan semua yang saya bisa untuk membantu mengembangkan M1. GP Jepang adalah kesempatan bagus untuk menguji part prototipe dalam situasi balapan. Saya tak sabar untuk bekerja sama dengan Yamaha RS4 GP Racing Team, dimulai dengan tes Agustus mendatang. Saya yakin kita akan bersenang-senang bersama. Kami akan bekerja keras mengumpulkan sebanyak mungkin informasi berharga untuk Yamaha, demikian tutup Crutchlow. MotoGP Jepang 2023 di sirkuit Motegi akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober yang akan datang. Motor Racing, YMR, resmi mengumumkan bahwa test rider mereka, Cal Crutchlow, akan menjalani balapan dengan status wildcard MotoGP Jepang di sirkuit Motegi pada 29 September 1 Oktober tahun 2023. Sosok Cal Crutchlow akan membela skuad Yamaha RS4 GP Racing Team. Dia diketahui pensiun dari MotoGP pada akhir 2020. Rider Inggris ini pernah membela Monster Yamaha Tech3, Ducati Team, dan LCR Honda. Ia lalu menerima tawaran Yamaha untuk jadi pengganti Jorge Lorenzo sebagai test rider sekaligus pembalap cadangan. Sejak memegang jabatan itu, Crutchlow terhitung 10 kali balapan di MotoGP, tetapi selalu berstatus sebagai pengganti pembalap yang cedera. Alhasil, MotoGP Jepang 2023 nanti akan menjadi wildcard pertama Crutchlow sebagai test rider Yamaha di MotoGP. Yamaha sendiri dikenal sebagai pabrikan MotoGP yang sangat jarang memanfaatkan jatah wildcard yang mereka miliki. Namun, tampaknya mereka mulai sadar betapa pentingnya tampil dengan pembalap wildcard. Terutama akibat Izer M1 saat ini sulit kompetitif. Selain itu, mengingat Yamaha sedang tak memiliki tim satelit, menurunkan Crutchlow sebagai pembalap wildcard juga sangat krusial untuk mengumpulkan lebih banyak data. Dengan begitu, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli akan sangat terbantu. Saya menantikan kerja sama dengan Yamaha RS4 GP Racing Team, dimulai dengan tes yang akan datang pada Agustus nanti. Saya yakin kami akan bersenang-senang bersama. Kami akan bekerja keras demi mengumpulkan sebanyak mungkin informasi berharga untuk Yamaha. Motor Racing, YMR, resmi mengumumkan bahwa test rider mereka, Cal Crutchlow, akan menjalani balapan dengan status wildcard MotoGP Jepang di sirkuit Motegi pada 29 September 1 Oktober tahun 2023. Sosok Cal Crutchlow akan membela skuad Yamaha RS4 GP Racing Team. Dia diketahui pensiun dari MotoGP pada akhir 2020. Rider Inggris ini pernah membela Monster Yamaha Tech3, Ducati Team, dan LCR Honda. Ia lalu menerima tawaran Yamaha untuk jadi pengganti Jorge Lorenzo sebagai test rider sekaligus pembalap cadangan. Sejak memegang jabatan itu, Crutchlow terhitung 10 kali balapan di MotoGP, tetapi selalu berstatus sebagai pengganti pembalap yang cedera. Alhasil, MotoGP Jepang 2023 nanti akan menjadi wildcard pertama Crutchlow sebagai test rider Yamaha di MotoGP. Yamaha sendiri dikenal sebagai pabrikan MotoGP yang sangat jarang memanfaatkan jatah wildcard yang mereka miliki. Namun, tampaknya mereka mulai sadar betapa pentingnya tampil dengan pembalap wildcard. Terutama akibat Izer M1 saat ini sulit kompetitif. Selain itu, mengingat Yamaha sedang tak memiliki tim satelit, menurunkan Crutchlow sebagai pembalap wildcard juga sangat krusial untuk mengumpulkan lebih banyak data. Dengan begitu,
Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli akan sangat terbantu. Saya menantikan kerja sama dengan Yamalup RS4 GP Racing Team, dimulai dengan tes yang akan datang pada Agustus nanti. Saya yakin kami akan bersenang-senang bersama. Kami akan bekerja keras demi mengumpulkan sebanyak mungkin informasi berharga untuk Yamaha.